Aku Sela Alivia Rahadianti. Uh, Kebetulan lahir di Surabaya, di Manukan Kulon juga. Cuman kalau untuk domisili KTP aku ikut di Kelurahan Kandangan. Cuman yang waktu lahir dulu, waktu masa kecil dulu lebih sering di Manukan Kulon. Aku kebetulan kerja part-time di salah satu kantor media online di Surabaya sebagai content writer. Kebetulan juga ambil magang juga di kantor pengacara di Surabaya. Oke, kalau Manukan ini selama aku tinggal di Manukan, dulu Manukan itu seperti kayak ya desa terbuang gitu ya, kayak tempat terpencil, kayak nggak terjamah sama orang lain. Kayak orang lain memandang Manukan itu apa sih, Manukan itu kok nggak ada yang mewah di sana, nggak ada yang menarik di sana, jadi orang mau berkunjung ke Manukan itu males gitu loh. Nah, setelah lama-kelamaan berkembang dari tahun ke tahun, ternyata Manukan jadi seperti sekarang ini, semakin rame, semakin banyak tempat nongkrong juga di sini. Dan kebetulan semua yang ada di Manukan ini bisa menunjang perekonomian warga di Manukan. Kalau Kelurahan Manukan Kulon itu sebelah timurnya batasnya sampai Jalan Lempung Utama. Kalau yang sebelah utaranya itu sampai Jalan Raya Bibis Tama. Kalau sebelah baratnya itu sampai Tengger Kandangan. Kalau sebelah selatannya sampai arah Jalan Wonorejo. Jadi aku sebagai warga Manukan, sebenarnya aku udah bilang domisiliku memang ikut Kelurahan Kandangan, cuman aktivitasku lebih banyak di Manukan dari dulu. Aktivitas apa sehari-hari semua di Manukan Kulon. Jadi gini, ada beberapa keluhan warga di Manukan Kulon, terutama pada saat musim hujan. Nah, musim hujan yang jelas pasti drainase kurang, akhirnya banjir. Apalagi jalan di Manukan kan ada yang jalannya naik turun itu. Di beberapa titik itu sempat ada penyumbatan saluran juga. Jadi kalau misalnya musim hujan yang cuacanya yang benar-benar ekstrim gitu, mungkin kita harus hati-hati juga gitu. Karena banjirnya di sini bukan main. Selain dari faktor cuaca mungkin ya, keluhan warga di sini itu terutama mendekati Lebaran dan terutama hari-hari Lebaran. Nah, itu kalau di Manukan ini mungkin jadi ciri khas mungkin ya, karena Manukan ini banyak orang pendatang, banyak yang mudik juga ke sini, banyak tamu-tamu juga kalau Lebaran. Jadi kalau kita mau silaturahmi ke rumah saudara atau ke rumah teman atau family atau siapapun pada saat hari Lebaran itu, kalau aku bilang sih agak-agak crowded ya lalu lintasnya. Jadi kita mau masuk ke gang itu, mobil itu nggak bisa masuk, susah. Kadang jalannya harus gantian antara jalur satu sama jalur yang lain, itu harus benar-benar ngalah banget sama yang lain. Kendalanya ya itu tadi, lahan parkir untuk tamu-tamu yang datang ke Manukan itu. Biasanya kan kalau orang pulang kampung kan bawa mobil, dan mobilnya tuh nggak cuma satu. Kalau fasilitas umum apa ya? Manukan sudah maju sih, Manukan Kulon. Yang kurang ini adalah pom bensin. Nah, kebanyakan warga Manukan mencari pom bensin itu mereka larinya ke Banjarsugihan, dekat Food Junction. Nah, mereka kan harus menempuh perjalanan juga ke sana, menempuh waktu juga. Sementara akses ke sana juga sangat-sangat minim karena jembatan yang di Manukan sini belum selesai. Jadi mereka harus muter ke daerah Alas Malang dulu baru bisa sampai ke pom bensin. Ada lagi pom bensin yang terdekat sini, tapi nggak terlalu dekat juga sih, di daerah Lontar. Terminal Manukan, pada saat pertama Terminal Manukan diresmikan itu memang agak rame, banyak orang pengen tahu Manukan itu apa, banyak orang
males menempuh perjalanan ke sini naik motor, mereka memilih naik angkutan umum, naik bemo. Tapi kalau aku sebagai orang Manukan yang suka naik bemo, aku menilai Terminal Manukan oke lah. Iya, jadi kalau misalnya ada orang yang belum pernah dengar apa itu Manukan, belum tahu Manukan itu di daerah mana, biasanya kita kalau janjian sama orang itu biasanya kalau lebih mudahnya, lebih gampang untuk mengingat itu biasanya kita pakai istilah ketemu aja di Terminal Manukan. Pasti orang pasti tahu lah Terminal Manukan itu. Pasti jadi ikon lah buat mereka. Ini kalau dari aku pribadi sih mungkin bisa dibangunkan lahan parkir mungkin ya di setiap kelurahan atau minimal di setiap RW lah, lahan sekian hektar untuk parkir mobilnya warga situ aja. Jadi kalau ada tamu gitu nanti kita bertamu itu nggak keburu-buru diusir, mobilnya mau dipindah apa gimana segala macam. Jadi supaya menambah kerukunan warga situ juga sih. Saran untuk Bu Risma, kalau aku berhubung ngefans sama Bu Risma ya, jadi kalau aku lihat Bu Risma nggak ada celah lah. Oh gitu. Nggak ada celah, perfect lah selama ini. Bu Risma Perfect. Pesan buat Gaikon ya terus berkarya, terus meliput informasi seputar milenial di Surabaya, entah itu seputar kelurahan, entah itu seputar dunianya anak muda, misalnya bola atau musik atau apapun. Karena kita memang eranya era milenial, era digital juga ya. Jadi kalau bisa kita harus mengejar karya-karya itu tadi.